kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa ketika kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, yang saat ini sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga kami, adalah berkat-berkat yang terbaik untuk kehidupan kami. Sehingga karena kasih sayang-Mu atas keluarga kami, telah membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan kasih setia Tuhan berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Bahkan Kau yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong kami ketika keluarga kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Engkau juga Tuhan yang selalu melindungi kami, membela, bahkan melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah nubuat Tuhan pasti terjadi. Saudara, 1 Samuel 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nubuat Tuhan itu pasti terjadi. Sebab Tuhan itu memang nitipkan pesan kepada nabinya, yaitu Samuel.
dan kata-kata Tuhan dan yang berasal daripada Tuhan pastilah digenapi. Tuhan sudah berkata, Dia menolak Saul sebagai raja Israel dan Dia telah menemukan seorang yang lebih baik daripada Saul. Dan Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Nah saudara, namun Saul yang masih diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Israel sampai dengan 40 tahun, masih secara definitif adalah raja bangsa Israel. Sedangkan Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja Israel menggantikan Saul masih harus menjalani prosesnya. Dan saudara, lihat apa yang dikatakan di dalam nubuat Tuhan lewat Samuel, ada di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 16 sampai dengan 19. Ketika Samuel diundang arwahnya oleh perempuan tukang tenung ini, maka berkata demikian, lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang-orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Saudara, berbahaya sekali jika Anda dan saya melakukan dosa perbuatan, jangan tidak bertobat seperti halnya Saul. Tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak melaksanakan firman Tuhan. Sehingga Tuhan yang mundur daripada Saul menjadi musuh daripada Saul. Dan yang namanya musuh, pasti dia akan menghabisi Saul. Seperti apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Roh Kudus ada di dalam hidupmu bersama keluargamu yang setia. Jangan Anda tidak menjaga kekudusan hidup, supaya Tuhan tetap melimpahkan kasih kepada Bapak Ibu dan tetap memberkati dengan perkara-perkara yang baik. Jangan karena dosa Tuhan mundur daripada kita dan Dia menjadi musuh kita. Namun sebaliknya, kita tahu sekarang, supaya Tuhan tetap menyertai kita, kita harus selalu mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita menjaga kekudusan hidup agar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan akan membawa engkau pulang kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan, seiring dengan kasih karunia Tuhan yang turun atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan